Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat barokah dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan untuk bisa hadir bersama dalam sore ini dalam usaha menuntut ilmu, semoga bisa memberikan berkah untuk kita semua. Salawat salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua dalam kondisi baik-baik dan sehat semua. Sekarang saya ingin langsung aja saya mohon izin untuk share screen tentang saya mohon izin untuk bisa share screen. Hostnya siapa, Mas Firman? Ya, Mas Firman Bentar, Pak. itu dulu. Ya. Oke, sudah saya buka. Ya, kita bicara tentang pengolahan keju dan mentega. Ya, keju dan mentega pada kali ini, kalau kita melihat dua produk ini juga umum di pasaran, khususnya yang ada di Indonesia. Ya, kita bicara, kalau kita melihat keju, definisi dulu, keju berdasarkan Wikipedia secara umum. Keju merupakan curd susu, yaitu gel kasein setelah whey yang dihilangkan setelah proses pemanasan, pengadukan, dan juga pengepresan. Jadi whey yang hilang pada proses pemanasan, kemudian setelah itu diadu-adu dan juga pengepresan. Definisi yang pertama. Definisi yang kedua, keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Nanti koagulasi bisa berbagai macam prosesnya. Proses pengentalan dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim, atau diberi dengan rennet, atau bisa dengan program yang lainnya. Hasil dari program tersebut nanti akan dikeringkan, diproses, diawetkan sebagaimana cara. Dari sebuah susu dapat diproduksi berbagai macam variasi produk keju. Ini adalah contoh definisi umum yang akan kita kenal, tetapi nanti juga ada berdasarkan definisi dari SNI dan juga dari FSAI. Kalau kita melihat sebelumnya, kalau kita untuk membayangkan dulu, bayangan ini adalah curd berdasarkan hasil dari suatu proses penggumpalan yang diakibatkan oleh bakteri, jadi dari bakteri ataupun enzim ataupun nanti proses pengasaman yang lainnya. Nah, nanti biasanya akan mengumpal, susu setelah mengumpal, kemudian pada saat airnya dihilangkan, kemudian akan menjadi dua macam, yaitu curd dan whey. Ya, sebelah kirinya curd dan sebelah kanannya adalah whey. Atau juga sebagai secara umum, ya, komponen khusus keju adalah kasein, protein, whey, lemak, laktosa, vitamin, mineral, dan juga air. Keju dapat dibuat dari berbagai macam jenis ternak, namun yang lazim digunakan adalah susu sapi. Ya. Keju dapat dikonsumsi dalam keadaan segar, ada juga setelah mengalami proses ripening atau pematangan. Rendemen keju biasanya secara pada umumnya juga sesuai dengan total solid atau bahan organik dalam susu, ya biasanya hanya 10% saja jadinya. Ya. Kalau di kita, kalau keju Gouda dulu itu harganya masih 100.000 per kilo. Ya, dengan dulu, ini harga dulu. Kalau kita melihat kandungan nutrisinya mungkin juga sudah diajarkan juga di dasar THT. Ya, di situ ada komponen energinya juga cukup tinggi juga, ya, energi, kemudian protein, kemudian kalsium juga cukup tinggi, sehingga keju bisa dijadikan sebagai kita kalau lihat di iklan-iklan itu biasanya untuk tulang, ya, kalsiumnya tinggi, cukup tinggi, fosfor, vitamin A, B, kemudian riboflavin, kemudian vitamin D. Ya, sedangkan protein apabila secara bioteknologi kita melihat kaseinnya juga ada alfa kasein, kemudian beta kasein dan kappa kasein. Ya, kemudian ada whey proteinnya, beta laktoglobulin, beta laktobumin, imunoglobulin, serum albumin. Ini ada di whey protein. Makanya kita tidak bicara di whey di sini karena whey nanti juga ada pembicaraan tersendiri, khususnya nanti dalam untuk pembuatan produk keju ricotta ataupun juga whey nanti kita bicara tentang whey isolat dan whey saya lupa lagi, whey isolat dan whey apa? Nah, ini kemudian kita bicara tentang keju, ya. Berbagai macam umumnya kita lihat di sini. Kalau kita melihat seringkali yang lubang-lubang itu biasanya, kalau seringkali kita melihatnya, kalau masa kecil kita melihat keju itu mesti ada lubang-lubangnya. Ya, nanti itu kita lihat di sana. Umumnya kita lihat adalah seperti ini. Nah, kalau kita melihat asal-usul keju itu berasal dari, ada yang berbicara dari Timur Tengah, ya.
Timur Tengah dengan seperti yang kemarin hampir dengan mirip dengan yogurt ataupun juga dengan yogurt kemarin ditaruh dalam pengelalannya, ditaruh di pelana. Pelana itu biasanya ada kantong air biasanya terbuat dari bahan-bahan kulit, sehingga dimasukkan ke sana. Kemudian ternyata kalau menggumpal, kemudian ternyata dicicipi masih ada rasanya, kemudian ternyata itu salah satu usul keju yang pertama. Selanjutnya juga di masa ada juga mengatakan sudah masa Neolitikum juga sudah ada, masa Neolitikum juga ada keju juga. Karena pada saat itu sudah tidak nomaden, sudah bertempat, ya, sudah bertempat tinggal menetap di suatu tempat. Kemudian karena juga sudah memproduksi susu, kemudian susu karena waktu itu belum mengenal teknologi preservasi, ditaruh di sembarangan, kemudian yang mengental, dicicipi masih ada rasanya, masih bisa dimakan, sehingga kemudian berkembang terus. Kemudian di masa Mesir pun juga sama, ya, di masa Mesir pun juga mengatakan hal yang sama. Kemudian juga di masa perang, waktu itu perang bisa jadi perang di Uni Eropa dan sebagainya, perang Romawi, kemudian juga perang oleh Napoleon, dan untuk bekal para tentaranya, mereka juga mengolah produk susu tersebut untuk sebagai perbekalan para armada tentaranya. Ini hanya salah satu contoh saja. Dan bagaimana di Indonesia? Nah, kalau kita melihat banyak keju yang sudah dikenal pada masa pertengahan. Misalnya keju gorgonzola, keju roquefort, keju grana, keju cheddar, keju parmesan, keju gouda, ya, keju camembert, ya, 979. Jadi pada saat itu keju sudah dikenal. Nah, pada saat 879 kita sudah membangun Borobudur, ya, sudah membangun Candi Borobudur. Cuma memang belum ditemukan dalam relief tersebut, proses pembuatan keju itu masih belum ditemukan dalam relief tersebut. Bahkan sampai era Mojopahit pun kita masih belum, di Indonesia masih belum, sepertinya masih belum mengenal tentang keju. Kemudian kalau kita melihat salah satu produk istilahnya keju unik Dangke yang dari Sumatera, dari Makassar, itu ya, dari susu kerbau dengan pengumpulan oleh kebaya, ini merupakan salah satu produk tradisional yang kita budaya untuk keju, ya, salah satu keju tradisional yang ada di Indonesia. Kira-kira ini mungkin abad 19-an pada saat penjajahan Belanda. Ya. Jadi ceritanya memang unik, saudara bisa melihat nanti bagaimana sejarah asal-usul keju. Beberapa industri keju sudah bermunculan di Indonesia, ada yang di Boyolali, kemudian ada yang di Bukit Baros, di Lembang. Di Boyolali itu Boylak kalau nggak salah, ya, Boylak Camembert itu, kemudian di mana namanya Bukit Baros, Lembang, kemudian kalau di Brawijaya itu kita mengenalnya Brawijaya Daerah Industri, punyanya Bapak dosen Papet juga, Bapak Purwadi, dan juga dari pemerintah Kota Madya Malang, Kabupaten Malang, dia juga produksi untuk keju Kemal, keju Gouda, sedangkan di Bahrul Mafiroh, itu pondok pesantren yang di Kota Malang juga produksi keju mozzarella. Ini beberapa industri keju yang berkembang di Indonesia. Selain untuk industri-industri yang besar lainnya seperti keju craft itu yang ada di keju-keju olahan. Di kita tidak dikenal istilah keju, definisi keju, ya. Nah, kalau kita melihat, keju dibedakan berdasarkan tekstur, bagaimana bentuk teksturnya, ada berlubang-lubang dan sebagainya, karena juga itu tergantung pada proses pembuatannya. Kemudian proses pematangannya, apakah ada yang perlu diperam atau tidak, atau di ripening, ya, berdasarkan kulitnya, kulit keju yang digunakan, berdasarkan jenis susu yang dipakai. Ini salah satu contohnya. Kalau kita melihat, ya, Walter and Hargrove itu pada 1972 mendeskripsikan sekitar 400 jenis keju, ya, jadi banyak sekali. Itu Bukhari 1981 mengklarifikasinya bahkan lebih menjadi 510 jenis, ya. Kemudian Sandi 1970 memperkirakan lebih dari 1000 jenis. Jadi memang berbagai macam jenis keju. Jadi tiap-tiap daerah itu memiliki ciri khas yang masing-masing, ya, tergantung jenis mikroba. Sehingga ada dua kemungkinan, ada yang khususnya dipasteurisasi dulu, ada yang tidak dipasteurisasi dulu. Karena masing-masing mikroba yang sebelum, ada yang percaya bahwa susu itu sudah mengandung mikroba yang bermanfaat, sehingga akan masing-masing itu tidak perlu dipasteurisasi, biarlah itu memberikan flavor aroma yang khusus, ya, pada keju di masing-masing daerah. Jenis keju alami
dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, jenis susu, susu sapi, keju pada umumnya, susu biri-biri atau domba, Roquefort Prancis, susu kambing dari Norwegia, susu kerbau, mozzarella dari Itali, bisa dari whole milk, cream atau skim, atau juga whey. Nanti whey tadi seperti saya katakan tadi adalah ricotta, ya, dan makanya kita dengan adanya berbagai macam ini, kita mengenal berbagai macam, tiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kemudian dari jenis curd-nya, curd dari rennet, keju pada umumnya, curd dengan asam, cream cheese, dan keju cottage. Adanya proses pemeraman atau tidak tadi, ripening atau tidak, jenis mikroorganisme apa yang digunakan ini juga akan mempengaruhi ciri khas sendiri. Sehingga supaya suhu penyimpanan, kelembapan udara, dan juga lama pemeraman ini juga akan mempengaruhi dari kualitas keju yang dihasilkan. Jadi sekali lagi itu ciri khas keju itu tergantung bagaimana kita membuatnya. Lantas kenapa Pak kalau keju yang ada di pasaran kok semua rasanya sama, ya? Karena semua rasanya sama, karena susunya semua sudah dipasteurisasi semua. Jadi mikrobanya sudah dihilangkan semua. Jadi mikroba yang ditambahkan adalah bakteri-bakteri yang memang khusus untuk perusahaan tersebut. Sehingga kalau kita nikmati hampir semuanya relatif sama. Ya, jadi bahkan beberapa pengusaha asing ataupun bahkan ilmuwan yang ada yang pernah datang ke kita bahwa sebenarnya tidak menyukai dia keju yang diproduksi pabrikan karena tidak memiliki aroma atau flavor yang khas, yang ciri khas tersendiri. Kemudian juga jenis tadi unripened cheese setelah dibuat bisa langsung dikonsumsi. Soft ripened cheese kadarnya 5 masih 50% masih tinggi. Ya, semi soft ripened cheese kadarnya 35-45. Ripened cheese ya itu juga akan nanti dikeringkan oleh sampai kering sekali sehingga mikroba bakteri tidak bisa tumbuh. Cara pembuatan keju secara umum ya susu kemudian dipasteurisasi, bahkan ada yang menyebutkan tidak perlu dipasteurisasi ya supaya memberikan flavor dan aroma yang tersendiri. Kemudian diasamkan ya, diasamkan bisa menggunakan bakteri, bisa menggunakan enzim, dan juga menggunakan produk-produk yang bisa sama-sama organik. Ya. Kemudian setelah itu akan terjadi penggumpalan, difermentasi terjadi penggumpalan yang akan membentuk dadi, ya, membentuk dadi. Nah, jadi kemudian pengolahan dadi, kemudian diberi garam, ya, diperas sampai di itu, kemudian dimatangkan. Jadi keju ini secara umum saja. Ya. Ini secara umum tadi, ya, pembuatannya. Pasteurisasi suhu 16 derajat selama 15 menit, 72 derajat selama 15 detik, penurunan suhu 42 derajat untuk inokulasi bakteri starter. Ya, bisa 2% tadi, 2 atau 3% itu nanti akan tergantung dari bahan organik atau total solid atau istilahnya seperti kayak gitu yang ada di dalam susu tersebut. Kemudian bisa untuk ditambahkan enzim. Inkubasi sampai terbentuk gumpalan atau curds yang kompak lebih kurang sekitar satu jam. Ya. Bahkan kalau kita penggumpalannya, ya, kemudian pengasaman tadi seperti tadi ini contohnya pengasaman tahapan tadi, ya. Kemudian pengentalan. Ya. Pengasaman ini bisa menggunakan kalau di Brawijaya itu menggunakan asam-asam organik seperti belimbing ya, belimbing yang asam sehingga akan juga menggumpal. Nah, seperti belimbing uluh, belimbing macam-macam yang punya asam itu juga untuk proses penggumpalan sehingga akan memberikan aroma tersendiri pada produk keju yang dihasilkan. Ya, tadi tahapan tadi kita bisa melihat, kemudian pengentalan. Kemudian pemotongan tadi setelah kental tadi pemotongan curds yang sudah jadi dipotongnya kecil-kecil untuk kubus atau kecil-kecil ya supaya sebenarnya airnya keluar, sebetulnya supaya airnya keluar. Didiamkan selama 15 menit, kemudian ditiriskan ya, serum whey-nya ditiriskan terus sampai airnya keluar, ditiris-tiris terus. Kemudian diulangi lagi pemotongan curds tadi kan masih menggumpal lagi, dipotong-potong sehingga semuanya keluar. Ya, ditiriskan whey-nya itu sampai habis. Kemudian curds tadi dicetak dan dipres. Kemudian setelah di perkiraan semuanya tadi, kalau melihat di gambar yang pertama di awal tadi bedanya curds dan whey, itu nanti kemudian diperas atau dipres. Kemudian setelah dipres, dibentuk sesuai selera, curds direndam dalam larutan garam jenuh. Ini tadi istilahnya lanjutannya pengolahan dari keju.
coach-nya tadi, siapa sebelum pematangan, dicetak, setelah W-nya tadi dihilangkan, dicetak, ya. Kemudian ditireskan 15 menit dan diuapkan, dilapisi dengan edible film, beberapa menggunakan edible film tadi, setelah dicetak dan diuapkan, dilapisi dengan edible film, ya, untuk pelapisan, ya, dimatangkan dalam ruang pematangan atau ripening room atau diperam biasanya. Setelah dikemas, kemudian dipasarkan. Ini adalah umumnya pembuatan keju yang seperti yang kita lakukan di lab, itu kita membuat keju Gouda. Ya, pemeraman keju seperti kayak gini. Ya, ini pada saat penekanan ya, penekanan tadi, penekanan, gambarnya penambahan garam, ya, pematangan keju ya, di dalam suatu ruang tertentu. Ini sudah dilapisi dengan edible film. Ya. Kalau kita melihat, nah, ini definisi keju yang ada di Indonesia. Kita tidak memiliki definisi tentang keju, karena pada umumnya yang beredar di Indonesia adalah keju olahan. Sehingga yang ada di Indonesia merupakan dokumen ini adalah untuk produk keju olahan, yaitu yang definisinya adalah keju olahan diperoleh dengan cara menggiling, mencampur, melelehkan, dan mengemulsikan dengan pemanasan dari satu atau lebih jenis keju dengan atau tanpa penambahan komponen susu dan atau bahan pangan lainnya, dan atau tanpa penambahan bahan tambah pangan lain yang diizinkan. Nah, jadi di sini bisa melihat bahwa keju yang beredar di Indonesia adalah keju olahan. Sedangkan SNI untuk keju sendiri itu tidak ada di Indonesia. Sekali lagi yang ada adalah definisi untuk keju olahan. Nah, sehingga keju murni yang beredar di Indonesia itu biasanya jarang beredar. Biasanya kita impor. Jadi saya katakan tadi beberapa yang murni yang buat kejunya sekarang masih ada, yaitu yang di Bukit Baros, tahu saya itu yang masih membuat keju Gouda. Kemudian di pabrikan Malang itu ada di Dinas Peternakan Kabupaten Malang, itu keju Gouda ya, yang paling mudah proses pembuatannya. Sedangkan kalau yang di Bahrul Mahfiro dan juga PT Brady Brawijaya dari Industri itu masih membuatnya masih sesuai pesanan ya, masih sesuai pesanan. Jadi di sini kalau tadi definisinya keju olahan, yang kita beredar adalah definisi untuk keju olahan. Jadi bukan bukan keju murni. Ya. Itu keju olahan, yaitu SNI-nya adalah nomor 2980 tahun 2018. Keju olahan seperti keju Kraft, keju ini salah satunya keju olahan, khususnya keju mozzarella. Yaitu produk yang beredar ada Perfecto, mozzarella cheese, ya, kemudian KBBS Pengalengan, ya, kemudian Brady itu punyanya Brawijaya dari Industri, Brady, ya, itu punyanya sekali lagi punyanya Pak Purwadi. Jadi kalau saudara ingin mau belajar tentang pembuatan keju mozzarella di industri skala menengah, ya itu bisa di Brady, bisa di Pondok Pesantren Bahrul Mahfiro, kemudian bisa di yang di Malang itu di Malang, atau bisa belajar di Dinas Peternakan Kabupaten Jawa Timur, Kabupaten Malang. Ya, kemudian juga kalau setahu saya di Boyolali juga ada, atau di Bukit Baros Lembang, sana yang kita tahu. Karena dulu yang dari Bukit Baros itu juga belajar dari Pak Purwadi juga dulu yang awalnya untuk di Bukit Baros. Ya, kita lihat pembuatan keju mozzarella bisa secara konvensional menggunakan bakteri starter atau menggunakan secara langsung direct acidifikasi, yaitu menggunakan asam-asam organik seperti yang tadi, bisa menggunakan belimbing ya, buah-buahan yang kecut ya. Buah-buahan kecut umumnya digunakan adalah belimbing tadi. Saya masih belum tahu apakah yang asamnya tinggi, buah-buah dengan menggunakan asam dan sebagainya itu kita masih belum penelitian, tapi kalau untuk buah-buahan biasanya masih menggunakan belimbing. Tahapan pembuatan yaitu seperti pemanasan, ya, penambahan asam organik diaduk sampai rata, ya tadi penambahan enzim renin 0,025 diaduk sampai rata ya, untuk supaya menggumpal, koagulasi didiamkan sampai menggumpal. Tahapan pembuatan lanjutan adalah pemotongan gumpalan atau gouge ya, kemudian didiamkan sampai cairan W itu memisah dengan gumpalan seperti tadi yang di atas ya. Kemudian cairan dibuang, kemudian dipotong-potong lagi gouge-nya ya, didiamkan lagi ya.
Kemudian pembuangan cairan lagi sampai habis. Kemudian penekanan, ya, ditekan terus, setelah ditekan kemudian ditarik supaya stretching, ya. Nah, supaya mulur, ya, supaya bisa mulur. Karena keju mozzarella itu kalau nggak mulur itu tidak laku, ya. Kadang yang masih banyak beredar itu kalau nggak mulur, jadi standarnya adalah semakin mulur, semakin panjang itu semakin disukai oleh masyarakat, ya, pemuluran, stretching. Jadi kemudian dicetak, kemudian direndam dalam air es supaya langsung dingin, perendaman dalam lautan garam jenuh, ya, supaya lebih meningkatkan rasa asin, ya, selain menambah flavor juga untuk mengurangi kerusakan. Kemudian disimpan dalam pembuatan cold storage. Ini adalah secara umum. Ya, jadi intinya pembuatan keju seperti itu pada umumnya. Nanti bisa berkembang kalau adik-adik ingin penelitian atau saudara-saudara ingin penelitian pengembangan, bisa menggunakan bagaimana teknik tadi dari proses asidifikasinya, dari proses pengumpulannya, kemudian dari jenis susunya, itu masih banyak kemungkinan untuk kita kembangkan. Memang kadang kita menggunakan reninnya, nah itu juga khususnya untuk renin kita juga harus hati-hati. Pengalaman saya itu dalam mengurus halal itu tidak kurang satu saja, sehingga kita tidak bisa mendapatkan halal. Dulu kita sudah mengurus halal, kita yang tidak lolos adalah di reninnya, di renetnya. Karena kita impor waktu itu dari Kanada, ternyata di sana belum mendapatkan renetnya, belum mendapatkan sertifikat halal. Itu pada tahun 2007. Di 2007 kita mengurus halal, belum bisa di Badan POM UI, belum bisa sertifikat karena satu tadi yang titik kritis adalah dari enzim renetnya. Entah mungkin yang sekarang mungkin sudah banyak ya, kalau sekarang yang renetnya itu sudah banyak yang sudah sertifikat halal. Sehingga yang kuncinya adalah di renetnya. Ya. Kemudian kita selanjutkan untuk pembuatan mentega dan margarin, ya, mentega dan margarin. Di sini kita bisa melihat mentega ada orchid butter, ya, kemudian ancor, ya, kemudian dan sebagainya. Margarin kita kenal Simas, kemudian Blue Band, Palmia yang banyak beredar di Indonesia. Ya, di sini kalau kita melihat mentega warnanya itu lebih cenderung relatif lebih putih dibandingkan dengan margarin. Ya, mentega ya itu lebih cenderung lebih lunak, soft dibandingkan juga margarin. Bahkan kadang mentega itu bisa cair di dalam suhu ruang. Ini secara umum ya, penampakan pulau siwat ya, warnanya masih cenderung lebih di situ saya kuning pucat, mudah meleleh suhu ruang, aromanya yang sangat baik. Yang sebelah kanan mentega, ya, komposisinya lemak nabati, kadang mentega kalau mentega itu lemak hewani dan juga dari krim susu. Ya. Penggunaannya biasanya untuk pembuatan kue-kue basah, cake untuk menumis, untuk menggoreng, pembuatan kue kering atau cookies. Ya. Konsistensi pada pembuatan adonan, kalau margarin itu pengemulsi yang baik, yang memberikan tekstur pada kue. Ya. Kalau mentega bukan pengemulsi yang baik, ya, tidak memberikan dampak tekstur kue yang lebih bagus. Ya. Contoh olahan untuk margarin, kue basah, sponge cake, dan juga roti bolu, butter cookies, nastar, dan juga kue jahe. Ya. Kemudian fakta gizi, tinggi kandungan lemak trans fat karena melakukan proses hidrogenasi, sedangkan kandungan lemak pada mentega adalah lemak jenuh, saturated fat. Lainnya serbaguna, kalau margarin serbaguna bisa digunakan untuk masak, menumis, dan menggoreng. Biasanya kalau mentega memberikan hasil kue kering yang lebih garing, lembut, ya, dan memberikan aroma yang khas. Merek yang banyak dijumpai itu seperti Blue Band, Simas, Vilma, Palma, dan sebagainya. Kita yang paling kenal butter, Wisman. Nah, ini yang banyak digunakan. Ya. Butter adalah mentega. Ya, butter itu adalah mentega. Yang kedua, butter berasal dari krim susu atau lemah hewani. Mentega atau butternya adalah produk alami yang tidak mengandung trans fatty acid, ya, asam lemak trans. Bahan kue ini mengandung sumber vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, K. Makanya kita lihat banyak di mana itu diberikan itu, ya, bahkan mengapa? Karena ini merupakan lemak vitamin-vitamin yang larut di dalam
lemak. Ya. Butter juga mengandung padatan susu sehingga menjadikannya berwarna sedikit cerah atau lebih putih dibandingkan dengan margarin. Harga butter biasanya memang lebih mahal karena memberikan wangi yang lebih sedap dan rasa gurih saat digunakan untuk membuat kue. Saya baru dapat melihat sebenarnya saya ada SNI yang terbaru mentega yaitu pada tahun 2018 ya kalau nggak salah mentega, definisi mentega yang baru. Tetapi kalau melihat definisi mentega di sini, mentega adalah produk berbentuk padat, lunak yang dibuat dari lemak atau krim susu atau campurannya dengan atau penambahan garam, NaCN atau NaCl ataupun bahan tambahan makanan yang diizinkan. Jadi, tapi definisi hampir sama dengan punyanya FSAI tahun 2011 itu definisinya tidak banyak berbeda. Tidak banyak berbeda. 2018 saya belum melihat karena saya belum tadi malam saya baru dapat belum membaca secara penuh. Ya, di situ dibuat dari lemak atau krim susu atau campurannya dengan atau penambahan garam. Kemudian margarin ya berbeda dengan butter yang terbuat dari lemak hewani, margarin berbahan dasar minyak ya atau lemak nabati. Margarin memiliki tekstur yang lebih padat atau kaku, stabil di suhu ruang, tidak mudah meleleh, memiliki warna lebih kuning daripada mentega. Walaupun aroma margarin tidak sewangi mentega atau butter, namun margarin memiliki daya emulsi yang bagus ya tadi sehingga dibuat untuk proses pembuatan roti kue-kue basah. Daya emulsi dapat memberikan cita rasa yang gurih, ya mengurangi remah roti sehingga mampu menghasilkan tekstur kue yang memuaskan. Makanya kalau di bulan puasa margarin ini banyak banyak laku, banyak dijual ya. Untuk SNI, kalau kita melihat SNI yang ini memang yang terbaru untuk margarin ya 3541 2004. Kalau dilihat definisinya, margarin adalah produk pangan yang berbentuk emulsi ya emulsi padat ya, semi padat atau cair yang dibuat dari lemak makan dan atau minyak makan nabati dan air dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Sehingga kita melihat biasanya margarin itu biasanya ditambah vitamin-vitamin yang lainnya atau difortifikasi dengan vitamin A, D, E, K. Kalau kita melihat di dalamnya. Ya macam-macam mentega sebenarnya banyak definisi yang berbeda, ada 4 kategori. Ada 4 kategori yang kita kenal kalau di luar negeri, dan kalau di kita lebih kenal ini aja. Berdasarkan proses pembuatannya, mentega dibedakan menjadi 4, mentega yang diperam, ataupun mentega yang tidak diperam. Kemudian berdasarkan rasanya, mentega digolongkan menjadi mentega asin, salted butter, dan mentega tidak asin. Bahkan kalau yang di FSAC itu ada mentega yang berdasarkan pabrikan kemudahan dalam manufakturingnya. Ya, selain definisi yang ini, ada juga kemudahan dalam proses manufacturing. Karena tadi umumnya sama sebetulnya kalau kita melihat karena pembuatan mentega itu nanti ada yang dari krim dan skim, maka kita mendefinisikan dulu krim dan skim. Ini hanya sedikit mengulang, mungkin di dasar THT sudah didapatkan atau di pengenalan sebelumnya, pengenalan susu di awal. Ya, komponen utama dari susu terdiri dari lapisan yang dapat dipisahkan berdasarkan berat jenisnya. Komponen tersebut adalah kepala susu atau krim dan berikutnya adalah skim. Krim adalah bagian yang lebih ringan dari skim, terdapat di bagian atas susu tersebut. Bagian krim akan kelihatan jika susu yang baru diperah itu dibiarkan kira-kira 10-30 menit. Maka bagian krim tersebut akan mengapung pada permukaan. Jumlah krim dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran lemak globula lemak susu. Volumenya kira-kira 12% sampai 20% dari volume susu. Sebagian besar bahan yang terdapat dalam krim adalah lemak. Skim adalah bagian terdapat di dalam bawah krim. Nah, ini contohnya kalau kita melihatnya krim dan skim, atau kita nanti dibiarkan krim itu di bagian atas kalau kita biarkan. Bahkan kadang orang kalau ingin membuat stick susu yang enak, kalau membuat stick susu yang enak, susunya jangan dicampur semuanya, tapi cukup diambil krimnya saja. Ini akan membuat stick susu menjadi lebih enak. Jadi jangan mencampur krim dan skim jadi satu, kemudian dicampurkan ke dalam tepung, tetapi membuat yang paling enak yaitu
diambil krimnya saja. Ini salah satu contohnya. Pembuatan mentega, bahan dasar untuk membuat mentega adalah krim susu. Ya. Krim susu adalah lapisan paling atas dari susu yang terbentuk jika didiamkan selama beberapa hari di dalam kulkas. Ya. Makanya ini paling bagus. Ya. Krim dipisahkan dari lapisan bawah atau skim. Ya. Mentega dibuat cara mengadu atau butter churning. Ya. Krim susu menggunakan alat pengaduk mentega sampai berbentuk padat. Jadi memang diaduk-aduk terus. Saudara bisa nanti melihat di film di YouTube. Saya mohon maaf belum bisa men-setel film dari sini karena lagi dipakai upacara penutupan seminar IJSAI, sehingga saya takut nanti koneksi malah terputus. Saya mohon belum bisa. Nanti saudara bisa melihat di YouTube bagaimana proses pembuatan mentega. Krim susu terpisah menjadi dua bagian, lemak yang padat dan bagian yang cair. Setelah proses pengadukan atau churning dengan menggunakan alat yang bernama churn. Nanti ini secara umum dulu, cairan terpisah dari mentega selama proses pengadukan itu dinamakan buttermilk, susu mentega yang terpisah. Nanti kemudian mentega dipadatkan dan dicetak sesuai dengan selera yang menggunakan cetakan. Mentega ini selanjutnya dapat diolah menjadi ghee atau minyak samin atau dengan cara memanaskan mentega dengan menggunakan nyala api kecil sampai terbentuk warna kuning emas. Cairan yang terbentuk dapat dipisahkan dari pengotor yang berupa padatan. Minyak samin adalah salah satu tradisi kawasan Asia Selatan. Jadi itu membuat nasi-nasi model Arab, yaitu menggunakan minyak samin. Jadi tadi kan kalau dipanaskan kan keluar, ya, sehingga minyaknya keluar. Nah, itu yang akan nanti bisa diambil. Pada dasarnya pembuatan mentega, pada dasarnya pembuatan sekali lagi mengubah kedudukan globula lemak susu yang berupa emulsi lemak dalam air menjadi emulsi air dalam lemak. Ya, pembuatan mentega ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah separasi, ya, untuk memisahkan skim dan krim dikerjakan dengan separator dengan putaran 6000 rpm. Dengan putaran tersebut 90% lemak susu itu dapat dipisahkan. Jadi memang harus diputar, ya, dengan putaran 6000 rpm. Dipisahkan karena berat jenis nanti akan memisahkannya. Kemudian standarisasi, penyesuaian kadar lemak krim yang akan dibuat mentega. Kadar lemak krim yang baik untuk pembuatan mentega adalah sekitar 30-33%. Kemudian netralisasi, untuk menghindari terjadinya penggumpalan apabila dilakukan pasteurisasi, maka prinsipnya netralisasi adalah dilakukan dengan menambahkan larutan alkali sehingga pH sekitar menjadi pH normal 6,8 sampai 7,2. Netralisasi ini juga berfungsi untuk mencegah timbulnya cita rasa yang tidak baik selama proses pemanasan dan dapat memberikan pengaruh pada sifat yang lebih baik pada hasil akhir. Jadi dinetralkan karena kan kalau menggumpal nanti akan muncul berarti kan pH-nya turun kalau pH-nya menggumpal. Kalau menggumpal kan akan menimbulkan rasa yang asam, sehingga itu dihindari. Kemudian pasteurisasi dilakukan dengan metode lambat, bisa suhu 70-5 derajat selama 30 menit, atau metode cepat, suhu 80-85 derajat selama 25 detik. Ya, kemudian diperam. Jika dikehendaki mentega dengan cita rasa spesifik, pemeraman dilakukan pada suhu 21 derajat Celcius. Biasanya dalam proses pemeraman, mikroba yang digunakan adalah Streptococcus lactis, kemudian Streptococcus citrophorus, Streptococcus parasitrophorus. Pemeraman dihentikan apabila keasaman krim sudah mencapai 0,2 sampai 0,4 derajat yang dihitung sebagai asam laktat yang biasanya dicapai dalam 12 sampai 18 jam. Kemudian didinginkan, 0,2 sampai 0,4% ya, tadi hitung dari sebagai asam laktat biasanya dicapai dalam 12 sampai 18 jam. Kemudian pendinginan selama semalam pada suhu 10 derajat Celcius. Pendinginan berfungsi untuk memberikan tekstur yang baik dan memudahkan untuk kembalikan emulsi lemak dalam air menjadi emulsi air dalam lemak. Kemudian churning. Kemudian ruang proses pengadukan yang perlu diperhatikan adalah churning secara lambat dikerjakan pada suhu 10 derajat selama semalam atau cepat 3-4 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian jumlah krim yang dimasukkan adalah sepertiga atau setengah isi churn alat yang tadi,
kadar lemak krim nanti diharapkan bisa mencapai 30-33%. Ya, keasaman krim itu sekitar 0,4 sampai 0,5%. Kemudian dilakukan pencucian. Kemudian partikel-partikel mentega itu akan terpisah dari serum. Ya, serum harus dibuang atau diganti dengan air yang suhunya sama dengan suhu mentega, dengan jumlah air lebih sama dengan jumlah serum yang dibuang. Setelah itu dicuci terus, diulang sampai 4-5 kali. Kemudian tadi juga ada tadi mentega penggaraman. Untuk mentega dengan rasa asin dikerjakan dengan proses churning yang terakhir. Jumlah garam sekitar 5,25%. Garam yang tertinggal di mentega berkisar sekitar 1,2%. Ini tadi yang mentega. Kemudian yang terakhir adalah tanda-tanda mentega yang baik. Ya. Warnanya kuning mengkilat, ya. Berbau segar, dan berbau ada rasa aroma susunya itu muncul. Jika dilelehkan harus ada bagian yang jernih dan ada bagian yang keruh ya, kalau dipanaskan. Bila masuk dalam kaleng, mentega biasanya pada umumnya tidak cair. Mentega yang baik kadar airnya sekitar 15%, ya, jumlah bakteri tidak melebihi dari 100 sel per gram. Untuk mentega asin kadar garam antara 1,5 sampai 2% saja. Ya, jadi ini adalah proses pembuatan mentega dan juga keju yang bisa saya berikan pada sore kali ini. Ya, tidak banyak yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga mau mungkin saling berbagi pengalaman dengan Pak Cahyadi. Mungkin juga lebih sering membuat keju selama atau mentega selama di luar negeri. Mungkin bisa menceritakan juga bagaimana kondisi di sana. Terima kasih Pak, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Pak Agus yang telah menyampaikan materi tentang keju dan mentega. Gitu ya. Kalau secara pribadi, kalau mentega saya belum pernah buat Pak Agus. Tapi kalau keju dulu pasti satu skripsinya tentang keju ini. Jadi sedikit punya pengalaman kalau untuk keju. Nah, kepada adik-adik yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya, silakan dinyalakan kameranya, bisa ditanyakan secara langsung. Halo, halo. Ini ada di tempat kan ya? Coba kameranya dinyalakan semua ini. Ya, silakan ditanyakan apa yang merasa belum jelas. Permisi, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya. Ya, silakan Mbak Imelda. Ya, Pak. Jadi di beberapa jurnal itu kan sudah disebutkan ya, Pak, kalau misalkan enzim papain itu bisa menggantikan enzim rennet untuk pembuatan keju, tetapi dalam konsentrasi tertentu. Nah, kalau misalkan untuk enzim rennet sendiri itu tuh, apakah ada konsentrasi patokannya juga? Soalnya tadi di PPT itu enggak dibahas tentang konsentrasi enzim rennet seperti itu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Mbak Imelda. Mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu Pak Agus pertanyaannya? Terima kasih. Sebetulnya dalam konsentrasi rennet yang tadi hanya sekitar sedikit sekali ya, sekitar persentasenya itu kecil sekali. Enzim rennetnya hanya sekitar 0,5 tadi, 0,5 sampai 2%. Jadi tidak banyak sekali sebetulnya enzim rennet yang digunakan, karena kan hanya untuk untuk menggumpalkan reninnya gitu. Jadi memang tidak banyak digunakan. Ya. Cuma yang jadi masalah sebetulnya bukan di itu tadi, adalah bahan baku rennet itu asalnya dari mana. Asalnya jadi permasalahannya di sana. Ya. Bahan baku rennet sekali lagi kan karena rennet yang merupakan dari sapi, ya, dari sapi. Sedangkan, nah itu proses pemotongannya bagaimana? Nah, pemotongannya halal atau tidak? Seringkali yang menjadi permasalahan adalah di sananya. Itu yang banyak digunakan, karena juga tetap masih mengandung masih mengandung proses kehalalan dalam proses pemotongannya sebenarnya yang permasalahan di enzim rennetnya itu. Itu aja yang saya sampaikan. Penggunaannya kecil sekali ya, rennet tersebut penggunaannya kecil sekali.
Jadi tidak banyak, hanya sekitar 0 total penggunaannya. Ya, mungkin bisa saya tambahkan sedikit tadi. Konsentrasinya itu kalau biasanya itu memang betul yang Pak Agus sampaikan tadi sangat kecil. Umumnya itu dia 1 banding 15.000 atau 1 banding 10.000. Jadi 1 liter rennet untuk 10.000 liter kurang lebih gitu. 10.000, 15.000 biasanya. Jadi kecil sekali. Ya, walaupun kecil tapi memberikan walaupun kecil tapi itu juga memberikan dampak yang besar ya, gitu. Karena salah satu kuncinya adalah di enzim rennet ini, gitu aja. Iya. Sudah terjawab Mbak Imelda, jadi semakin kuat enzimnya, semakin cepat proses penggumpalannya, walaupun sedikit tadi. Jadi kalau misalkan untuk 2% itu tuh harus patokan apa lebih baik lebih bagus atau lebih banyak lebih bagus atau gimana Pak? Apa harus sesuai standar itu? Pak Agus mau dijawab atau? Ya, pengalaman juga sebetulnya kan akan mempengaruhi hasil sebenarnya. Tadi kan walaupun banyak tapi kan juga ada batasnya. Itu kan juga akan memberikan, nanti kalau tensionya cepat menggumpal sekali, terlalu kebanyakan kan nanti susah dipisahkan lagi. Pemisahannya kan semakin repot gitu. Kalau pemisahan airnya tadi juga akan lebih susah kalau semakin banyak gitu ya. Sehingga nanti kalau terlalu menggumpal, terlalu semakin padat, padahal akhirnya membutuhkan proses pembentukan yang lain. Sehingga kita tidak terlalu banyak menggunakan enzim. Kalau sudah terikat kuat kan malah nanti dia semakin padat di awal, padahal kan ada proses-proses selanjutnya untuk melepaskan air yang ada di dalam curd tadi. Ya, jadi sehingga kita menggunakannya sedikit gitu aja, supaya nanti kan ada proses pemotongan. Nanti kalau menggumpal itu semakin padat kan nanti juga akan nanti pemisahan kadar air dalamnya itu akan air semakin sulit lepas. Ya, sedikit saya tambahkan. Jadi tadi kembali ke efisiensi gitu ya. Jadi kalau dibutuhkannya hanya sedikit ya tidak perlu tambah banyak. Selain itu, penambahan enzim yang terlalu banyak itu akan menyebabkan atau menimbulkan rasa pahit pada keju yang dihasilkan. Masih ada pertanyaan lain? Masih banyak waktu kita. Sampai waktu habisnya masih cukup banyak. Jadi silakan kepada Mbak mahasiswa untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih dulu Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama Mbak Imelda. Ya, silakan. Yang lainnya. Tidak perlu malu-malu, mumpung ada ahlinya, ada pakarnya. Mbak Esra. Iya. Ya, mungkin didekatkan lagi Mbak biar lebih jelas suaranya. Apakah suara saya terdengar? Sudah, ya, Pak? Sudah. Silakan Mbak Esra. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan dalam pembuatan keju kan tergantung dari jenisnya ya untuk bakteri yang digunakan atau menggunakan susu pasteurisasi atau tidak menggunakan susu pasteurisasi. Nah, apabila pembuatan keju itu menggunakan susu yang tidak dipasteurisasi kan mungkin dalam susu itu akan ada bakteri patogen ya Pak. Nah, apakah jika susu yang tidak dipasteurisasi itu tadi dibuat keju akan seperti menimbulkan keracunan pada makanan apabila dikonsumsi manusia atau bagaimana? Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Mbak Esra. Ya, sedikit menjelaskan, saya waktu kemarin itu memang ada 2 macam pendapat. Ya, kalau memang yang dimaksud dengan tanpa pasteurisasi itu apabila proses pemerahannya sudah berlangsung dengan kondisi yang bersih, ya, kondisi yang bersih. Kemudian asumsi dia tidak terkena asumsinya tidak terkena mikropatogen. Jadi higienis ya yang dibuat tanpa pasteurisasi. Jadi tidak seperti kita membayangkan model yang yang dilakukan di kita peternak-peternak yang biasa itu, tetapi
kita harapannya sudah hygiene sehingga nanti itu mikro asli yang ada di dalam susu itu akan memberikan ciri khas flavor dari sananya. Ya memang cuma ada berpendapat lain dengan repostorisasi tadi, seperti saya tadi, kalau dipostorisasi maka kan semua bakteri itu kan bisa mati sehingga nanti aromanya tidak akan memberikan ciri khas. Jadi tergantung dari bakteri yang akan kita berikan. Nah, memang kalau kita melihat tadi memang walaupun juga ada proses yang dimaksud tadi dihapus saja apabila kondisi peternakan tadi hygiene ya, istilahnya hygiene dalam proses pemeramannya ya, karena langsung digunakan, jadi langsung dibuat keju. Jadi yang habis diperah itu tadi langsung digunakan. Jadi kita tidak membayangkan seperti yang ada di Indonesia ini. Kalau di Indonesia sebaiknya itu harus dipasteurisasi dahulu. Itu saja yang bisa saya jawab. Mungkin Pak Cahyadi bisa menambahkan itu, Pak. Bagaimana Mbak Esra? Tadi pertanyaannya apa sudah terjawab oleh Pak Agus? Sudah cukup terjawab, Pak. Terima kasih. Sudah cukup, Pak. Tidak perlu ditambahkan. Saya masih di kantor ini, jadi masih pakai masker. Ada beberapa mahasiswa yang ada di ruangan soalnya. Oh, iya. Saya juga masih di kantor, Pak. Sama. Iya, tapi kalau Pak Agus kan kantornya sendiri, nggak, Pak? Iya, enggak apa-apa. Itu. Ya, jadi juga pengalaman juga. Memang mengapa kadang juga kita saya dulu jarang, kalau keju saya lebih banyak menjualnya, kalau di processing itu saya juga jarang membuat. Ini hanya bisa berbagi pengalaman. Waktu tahun 2003 itu kita membuat keju Goda di awal-awal Pak Purwadi itu yang punya Brady yang sekarang ini kalau saudara tadi saya sampaikan itu kita membuat keju Goda. Kita memasarkan ke hotel-hotel, ya, hotel-hotel. Memang semua mengakui bahwa keju yang kita buat adalah keju yang bagus, enak sesuai dengan aslinya. Tetapi ya memang seperti tadi, karena memang kalau kita hanya bahan organiknya atau total solid yang ada dalam susu kandungan itu hanya 12%, maka kan hanya bisa untuk 10 liter hanya bisa 1 kilo. Sehingga dari bahan bakunya saja kalau harga susu sekarang sudah 75.000, kan berarti membutuhkan 77.500, maka kalau 10 kilo sudah bahan bakunya 75.000. Belum proses-proses yang lainnya, sehingga harga keju asli itu selalu lebih mahal. Nah, ternyata respon pasar sebenarnya bagus ya, cuma akhirnya mereka, Pak, respon ini produk Bapak bagus, tetapi mohon maaf untuk roti-roti yang kita bikin itu masyarakat hanya butuh asinnya, Pak, tidak butuh kejunya. Ya, ini butuh rasanya asin. Jadi asumsi image bahwa keju itu asin, itu akhirnya bahwa yang penting ada rasa asinnya, itu berarti ada kejunya. Nah, itu yang seringkali image ini harus dirubah. Ya, kadang itu bahwa kalau saudara lihat roti kastengel yang biasanya di bulan puasa, itu justru kadang lebih hanya cukup ditambahi garam saja tanpa ada suatu kejunya. Nah, ini juga kadang kita juga prihatin juga tentang kondisi ini, karena memang keju asli itu sangat mahal sekali. Sehingga kalau kita melihat di Indonesia itu jarang ada keju tadi di SNI tidak ada definisi tentang keju. Yang ada adalah dari keju olahan, karena dari keju asli ini dibuat keju olahan. Itu tadi yang bisa saya tambahkan itu, Pak. Ya, silakan. Mas Mbak bertanya lagi, Pak Agus ini banyak pengalaman industrinya loh, gitu ya. Jadi mumpung beliau ada di sini, silakan bertanya-tanya. Kalau saya mungkin nggak terlalu banyak pengalaman industrinya. Mumpung dimanfaatkan keberadaan beliau. Kalau misalkan nanti Merdeka Belajarnya benar-benar sudah bisa dilakukan secara sempurna, luring barangkali nanti kita bisa tukeran. Maksudnya mahasiswa UNS di Malang, nanti mahasiswa Malang ke Solo gitu. Tenang aja, nanti bakal ada program kayak gitu ya. Iya, Pak. Ya, Pak, kita juga sama ya. Semoga juga bisa berharap, karena kita juga sebenarnya kalau kita melihat Solo itu kan kota-kota rajanya makanan. Sebenarnya kalau saya melihat industri kuliner di Solo itu makanan enak-enak itu ada di Solo kalau saya melihatnya.
Sehingga kalau saya beranggapan bahwa Solo itu pusat kuliner itu karena hampir semua masakannya itu beraneka macam dan juga enak dan juga relatif juga modern kalau kita melihat ya, cenderung bisa diterima di masyarakat makanannya. Tengkleng ya Pak Agus ya? Apa? Tengkleng kambing. Ya, tengkleng kambing dan sebagainya itu ada roti-roti yang kecil-kecil, kue-kue kecil, itu lebih beraneka ragam dibandingkan di daerah-daerah yang lainnya. Itu aja. Kalau kita melihat bumbu dan sebagainya, itu lebih lengkap di makanan-makanan yang ada di Solo dibandingkan di tetangganya gitu atau tidak berbeda. Bahkan kalau melihat saya ke arah sana. Bahkan kalau juga perlu melihat di sana juga ada sate buntal, itu juga bagus juga. Sate buntal untuk dijadikan penelitian itu juga bagus. Sate buntal yang ada di Solo itu Pak, yang dililit sama lemah itu. Saya nggak tahu sudah ada penelitian apa belum itu Pak, yang sate buntal di sana. Kalau dari anak-anak peternakan kayaknya belum malah Pak. Padahal sebenarnya banyak juga yang dari situ, daerah situ Pasar Kliwon, orang-orang Arab gitu yang jadi mahasiswa, cuman mereka nggak riset itu. Ya, karena itu menarik sekali. Karena menarik sekali produk-produk olahan di Solo karena kan lebih modern sebetulnya beraneka ragam. Tengkleng misalnya, tengkleng kan saya belum tahu itu. Tengkleng itu yang bahayanya tengkleng daging kambingnya atau kuahnya. Lah ini kan juga apakah bisa benar? Ya, ini belum pernah ada uji coba juga Pak. Itu berapa kandungan asam lemaknya, kandungan itu tengkleng belum ada Pak. Terutama tengkleng yang di depan pasar besar itu. Ya, itu belum ada kandungan yang mengecek sampai asam sampai gizinya. Karena katanya orang yang darah tinggi pun kalau makan tengkleng dari situ darah tingginya nggak naik. Padahal kan juga banyak kuah dan dan daging kambing katanya gitu loh ya. Itu katanya orang darah tinggi pun tidak masalah makan tengkleng. Ini kan juga menarik image tersebut ya. Sehingga harus kita pecahkan benar nggak image tersebut. Nah, itu. Ya, itu jadi untuk ide-ide riset ini angkatan, kalau di kami ini angkatan, kalian semester 5 ya, Mas Firman? Semester 3, Pak. Oh, masih semester 3, Pak Agus, kalau di kami. Jadi mungkin belum kepikiran untuk riset, tapi nggak apa-apa. Misalkan untuk karya ilmiah atau lomba-lomba itu bisa dijadikan sumber ide gitu ya, yang ada di fenomena yang ada di lingkungan sekitar kita. Barangkali masih ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Agus? Ya, saya mau tanya Pak, setelah kuliah dasar THT, kemudian THT itu ada kuliah lanjutan nggak Pak? Kita kalau di sini ada apa lagi ya? Selain yang khusus ke produk ya Pak Agus ya? Iya, yang khusus ke produk gitu Pak. Di pilihan sudah tidak ada Pak, ini udah terakhir kalau di kami. Ada lagi nanti tapi untuk di Merdeka Belajar nanti ada Pak. Ya masuk kurikulum yang baru, ini kan kurikulum yang masih yang lama. Nah pilihannya itu ke mutu keamanan, kemudian hasil ikutan, kemudian mungkin abatoir belum dapat ya Mas Firman ya? Belum ada Pak. Belum, abatoir pemotongan ternak. Terus apa lagi ya Pak Agus ya? Mutu. Iya itu karena memang tidak terlalu banyak gitu, belum terlalu banyak, tetapi nanti di kurikulum yang baru itu cukup banyak pilihannya, cukup beragam. Oh iya berarti, ya. Karena kan masih prodi Pak Agus, prodi, kemudian masih kecil, labnya masih sedikit, kemudian ya begitulah keadaannya. Ya, ya nggak apa-apa Pak. Maksud saya kan ya nggak apa-apa, kita bisa sharing melihat karena rata-rata kalau yang THT di mana? Yang THT di kita itu kan yang ambil semester 5 gitu Pak. Semester kalau nggak salah itu semester 5. Karena tadi mata kuliahnya kan berbeda ya. Jadi dasar THT, kemudian penanganan hasil ternak, kemudian baru teknologi hasil ternak gitu. Jadi mereka ngambilnya semester 2, 3, sama 5. Jadi THT itu rata-rata semester 5 kalau di tempat kami Pak. Gitu aja. Di sini cuma 2 Pak, di dasar THT itu pun semester 2, terus THT-nya di semester 3 ini. Oh. Jadi langsung Pak ya, kalau kita
dulu. Tapi juga nggak apa-apa Pak, nanti kita bisa, kan dasar THT-nya kan kalau di di UNS kan mungkin lebih banyak ke arah pengenalan produk-produk hasil ternak Pak ya, kalau di dasar THT-nya Pak ya. Dasar THT-nya kita banyak di komposisi, Pak. Sifat gitu. Properties dari misalkan daging, dari anatomi sampai ke komposisi. Oh, komposisi ya. Ya. Kalau kita di situ mungkin sedikit berbeda, kalau kita lebih banyak ke kimia pangannya sama ke arah processing-nya gitu. Kalau komposisinya itu ke penanganan hasil ternak gitu. Di yang kedua Pak ya berarti. Ya, kemudian baru ada kuliah industri yang semester 3 sampai semester pilihan. Setelah semester 5 nanti mereka semester 6 itu mata kuliah pilihan. Ya, biasanya industri itu di mata kuliah pilihan. Karena memang kadang perusahaan itu membutuhkan ada kata-kata daging ya, yang penting bukan hanya teknologi hasil ternak. Kalau mengapa kita tetap memunculkan kata-kata daging, kata-kata susu, kata-kata telur, kata-kata kulit, karena perusahaan juga minta biasanya pernah nggak diajari tentang, kalau perusahaan daging biasanya pernah nggak diajari tentang daging, pernah nggak diajari tentang susu. Nah, mereka melihat nama mata kuliahnya ya, ini yang kadang kita juga agak sedikit repot dalam menyusun ini, karena itu adalah permintaan perusahaan gitu Pak. Sehingga kita tetap menyantumkan adanya kata-kata daging, mata kuliah itu harus ada kata judulnya itu gitu Pak. Jadi kalau hanya kita bicara teknologi ternak, kan mereka juga ini yang diajarin apa aja gitu kan, bahkan pertanyaan lebih 2 kali. Tapi kalau ada kata-kata itu biasanya lebih, oh ini sudah diajarkan di sini gitu Pak. Ini Pak Agus di sini kan background prodinya dulu itu kan produksi ternak Pak. Jadi ya masih didominasi mata kuliah produksi. Iya sama, kita kan juga sama. Ya. Dibaginya untuk porsi untuk produk itu sedikit. Oh, ya. Ya, soalnya juga nggak apa-apa Pak gitu. Sebenarnya kita juga sama, THT itu hanya 25% mata kuliahnya, hanya 5 kok Pak. Nggak banyak mata kuliahnya, 5 dari 140 SKS itu kita hanya 5 saja, 4 saja yang wajib, itu hanya 4 saja yang wajib itu. Yang wajib itu hanya dasar THT, penanganan hasil ternak, teknologi hasil ternak, dan juga pengendalian mutu. Yang wajib itu hanya 4 itu. Yang lainnya itu mata kuliah pilihan. Jadi kita juga sedikit Pak untuk pengenalan produk, kita juga masih sedikit, tapi kita usahakan ya dengan sedikit itu bisa bisa memberikan wawasan sedikit juga kepada mahasiswa. Di kami penelitian keju sudah mulai jarang Pak, penelitian keju, mentega itu sudah mulai jarang. Banyaknya daging toh Pak? Apa? Banyaknya daging kalau di sini. Ya, banyaknya kita itu daging sama susu sama telur, tapi khusus susu untuk mentega sama keju sudah mulai berkurang. Nah, dulu waktu awal-awal 2003 sampai 2000 itu masih sering keju Gouda, keju cheddar dan sebagainya, itu masih sering. Sekarang sudah mulai berkurang. Ya, peminatnya malah belum pernah Pak. Iya. Peminatnya karena kebanyakan kakak-kakak tingkatnya daging gitu Pak. Kemarin kita juga pernah mengundang industri dari Australia itu untuk memberi pelatihan keju mozzarella gitu. Ya, jadi memang dia pakai metode old school gitu ya, old school itu jadi kadang metode old school itu di sana ya karena dia memang peternak ya, jadi jadi pada saat proses pemanasan tadi sama penggaraman dengan mengairi panas itu langsung tangannya saja Pak yang dimasukkan itu Pak. Pakai metode old school, dia nyoba ini ya metode kami seperti kayak gitu. Jadi memang ya menarik juga untuk tahu stressingnya, dia mengambil cuts tadi, kemudian dia pukulkan di lantai. Dia mengambil sedikit cuts tadi, dia mengumpal, dia bulat-bulat, dia lempar ke lantai. Kalau itu terpental, nah itu berarti cuts-nya sudah jadi. Nah, jadi kalau belum ya harus diaduk-aduk lagi di buatan keju mozzarella-nya itu Pak untuk biar bisa ditarik kayak benang.
Ya, itu tadi. Itu beberapa metode. Soalnya kuncinya untuk pembuatan keju mozzarella supaya semakin molor itu ya sebenarnya penghilangan kalsium yang ada di dalam. Kalau pengen tanpa penambahan bahan-bahan yang lainnya, kalau saya melihat yang lain menggunakan bahan-bahan tambahan ya seperti yang tambahan pangan lainnya. Kalau kita melihat yang tanpa penambahan itu biasanya bagaimana metode penghilangan kalsiumnya sebetulnya, Pak. Karena kalsium ini akan mempengaruhi kelenturan dari keju yang dihasilkan. Kuncinya di sana. Jadi kalau kita bisa menghasilkan kalsiumnya sedikit sekali, nanti semakin molor tanpa ditambahi bahan apapun. Nah, itu kuncinya adalah penghilangan kalsium. Keju. Sama sehingga kalau kita melihat cracker pada ya, kalsium ini juga nanti akan juga mempengaruhi juga kepada misalnya kalau kita melihat mengapa kerupuk rambah bisa jadi renyah, kan juga ada kalsium atau kapur yang ada di dalamnya sehingga kerupuk rambah itu bisa sedikit renyah cracker. Tapi kalau untuk pada pembuatan keju mozzarella itu kalsiumnya justru yang dihilangkan. Berarti kadar airnya kecil ya, Pak ya? Apa? Kadar airnya kecil ya yang diminta untuk pembuatan keju mozzarella. Ya, kecil sekali, Pak. Itu sampai mulur, sampai stretching. Biasanya tapi juga kalau saya melihat juga mengapa yang buatan-buatan dari yang alami itu justru tidak diminati karena memang tidak terlalu, memang kalau alami tidak bisa seperti mulur mulur sekali itu biasanya jarang gitu, Pak. Yang sampai mulur sampai nggak putus itu masih jarang biasanya. Kalau yang model-model alami ya tetap dia putus lah sampai misalnya 1 meter itu putus. Tapi kalau yang ada ditambah bahan-bahan lain itu memang dia tidak putus ya. Dan itu ternyata yang disukai dan itu ya memang harganya lebih murah ya. Dia juga justru yang itu dipakai banyak digunakan untuk toko-toko roti, toko-toko industri. Sama ini barangkali Pak Agus, kalau yang industri atau olahan itu kan dia sudah standar ya segala macamnya. Jadi ya terkait sertifikasi maupun standarisasi produk sih sebenarnya mungkin Pak. Jadi kalau dibuat tradisional tuh kadang-kadang memang secara rasa enak tetapi ya tadi standarnya nggak ada. Ya memang standarnya tidak sampaikan kan memang agak susah juga Pak, bahkan untuk dapatkan kalau halal mungkin masih bisa, tetapi yang agak susah adalah izin edar dari Badan POM itu yang agak susah. Itu memang standarisasi itu yang agak susah di sana karena kan termasuk kategori high risk juga sehingga itu sangat menyulitkan sekali untuk peredarannya di sana. Iya, food safety-nya. Karena mereka kan concern sekali, apalagi misalkan tadi ngaduknya nggak pakai sarung tangan, kemudian dilempar ke lantai segala macam kan jadi ya ada hazard yang harus diperhatikan. Ya, kalau kita melihat juga sama juga di keju Kemal itu rasanya juga enak sekali Pak, keju Malang. Kalau keju Malang kalau nggak salah sudah izin dari Badan POM sudah dapat juga izin bertahun-tahun ya. Kalau keju Malang, tapi penjualannya masih memang belum sebagus keju pada umumnya karena memang harganya lebih mahal karena per kilonya sudah 175.000 per kilonya. Sehingga kan kalau per kilo 170.000 kan ya mending beli keju batangan 10 ribuan sudah dapat seperempat kan gitu kan Pak. Seperempat 1 kilo aja cuma 60.000. Nah, itu kan untuk industri kan juga berpikir ke arah sana. Makanya kan ini juga salah satu hanya pecinta keju saja. Ya. Iya. Ya lagi-lagi budaya Pak ya. Ya, budaya lagi konsumsi kita. Ya bisa jadi karena memang keju ini kan memang kalau masuknya ke Indonesia kan juga istilahnya juga baru juga sebetulnya kalau kita melihat ya kan Pak. Ya, walaupun tadi ada Danke tadi yang ada di Makassar. Kalau kita melihat keju di Indonesia itu kan maksudnya kan zaman Belanda itu juga termasuk makanan mahal, lidah kita pun juga belum masih terbiasa. Tapi bisa jadi nanti kan lidah-lidah anak muda yang sekarang yang sudah mengenal pizza sejak kecil, ya mungkin lama-kelamaan saya yakin konsumen kita akan semakin meningkat. Apalagi yang di Solo kan ada Pentis Pizza yang awalnya Pentis Pizza itu kan dari Solo kan sudah berkembang sampai ke Malang juga ada Pentis Pizza gitu. Tapi
Ya, sehingga ini kan Ya, saya anak salah satu dosen di sini tuh Pak Agus yang punya. Anak ya, salah satu dosen UNS, anak FKIP gitu. yang punya apprentice visa itu Pak ya. Iya, mbak-mbak itu. Nggak tahu udah Ah, menikah belum. ya, itu kan yang di Jalan Kebangkitan Nasional itu kalau nggak salah itu. Ya, itu. Kebetulan teman saya juga ada di Jalan Kebangkitan Nasional di sana gitu. Jadi saya pernah ke sana itu melihat merasakan cicipi apprentice visa gitu. Sehingga kan ini yang lidahnya sudah bisa makan bisa, dia akan terstandarisasi bisa gitu. Jadi saya yakin mungkin 10 tahun lagi anak-anak SD, kalau saya lihat kan konsumsi konsumennya kan rata-rata apprentice visa anak-anak SMP, anak-anak SMA, itu saya yakin nanti dia 10 tahun ke depan, dia sudah bekerja, sudah lulus, nah dia akan menyukai produk-produkan olahan keju tadi. Bahkan sekarang bakso aja sudah menggunakan keju ya, Isi bakso aja keju. sudah menggunakan keju. Kalau saudara lihat di salah satu perusahaan besar ya, grup besar ya, itu sudah ada bakso keju ya. Di dalamnya ada keju, bahkan juga ada bakso keju mozzarella. Nah, ini sudah berbagai macam modifikasi di dalamnya sehingga kita membutuhkan pengembangan di dalamnya, sehingga kita saya yakin tahun-tahun berikutnya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi konsumsi keju kita akan meningkat dengan pesat. Oke. Masih ada pertanyaan, Mas, Mbak? Semua? Kalau saya cukup, Pak. Cukup. Yang lainnya? Tadi sudah banyak yang diceritakan Pak Agus, peluang segala macamnya gitu. Sebenarnya tidak hanya pizza juga Pak Agus, sekarang kan berbagai macam minuman itu kan ditambahin keju gitu. Banyak sekali sekarang teh apa tambah keju gitu. Malah pada suka itu anak-anak gitu ya. Ya, Mungkin Pak, ya kalau anak-anak untuk ini milenial. betul Ya, sih, Pak. silakan Mas Firman. Betul sih, Pak. Kalau untuk prospek keju ini ke depan mulai cerah sih, Pak. Saya lihat itu ya walaupun memang bukan keju mozzarella yang asli, Pak. Saya itu di beberapa tempat pernah saya makan tuh keju mozzarella itu yang buatan apa itu? Bukan yang yang kayak dijual itu loh, Pak. Yang bukan yang asli gitu. Itu sering banget dipakai sih. Gitu, Pak. Ya banyak sih olahan makanan maupun minuman yang menggunakan keju sekarang gitu ya. Ya sudah mulai terbuka sih, kalau di zaman saya kuliah itu sedikit paling roti bakar yang pakai keju. Tapi belakangan banyak sekali ada teh lah dikombinasikan keju, terus minum-minuman bubble-bubble gitu ya, banyak ya yang dikombinasikan dengan keju, dan itu harganya saya kira cukup prospek juga kalau mau dibuat usaha, mungkin bisa 25.000 atau 15.000 sampai 25.000, kalau di mall lebih mahal lagi gitu ya. Itu barangkali ada lagi yang ingin disampaikan oleh Pak Agus sebelum kita tutup, Pak Agus. Ya, sebetulnya peluang industri itu kalau kita melihat, cuma karena memang kadang kita sekali lagi kita masih dikendalikan oleh pasar ya, masih dikendalikan oleh market leader gitu ya. Kadang kita agak sedikit kesulitan, tapi sebenarnya juga memiliki potensi, khususnya kalau dengan pengembangan pariwisata ke depan itu wisata. Karena kan kita, kalau kita ketahui, saya pernah dapat laporan gitu, sebetulnya kita itu impor itu sekitar 2.000 ton kalau nggak salah untuk keju sebetulnya. Sebenarnya kan ini mumpung impor lagi stop, itu sebenarnya produksi keju di Indonesia harusnya bisa berkembang. Harusnya mulai di awal dengan masa pandemi ini kan impor-impor makanan dikurangi, sehingga sebenarnya potensi kita untuk mengembangkan diri dengan baik. Makanya saya harapkan, saya juga menyambut baik dengan pertukaran seperti kayak gini, kita bisa sharing. Mungkin tadi saya juga betul juga ada, saya kadang sedikit lupa Pak, sudah lupa ke arah biokimianya, ke arah mekanismenya, karena lebih banyak jualannya Pak dalam apa namanya, di dalam proses sehari-hari. Saya lebih banyak ke arah teknik bagaimana proses pengembangan ke depan itu ke sana. Sehingga dalam pengelolaan keju saya juga selama 2 kali pertemuan ini saya juga banyak mohon maaf apabila saya juga mungkin ada banyak kekeliruan juga dalam menyampaikan dalam suatu kuliah
baik itu proses fermentasi maupun proses pembuatan keju atau mentega ini. Tapi intinya saya hanya berpesan saja untuk adik-adik, untuk apabila ingin mempelajari teknologi hasil ternak, sebenarnya cukup 2 saja yang bisa dipelajari, yaitu bagaimana alur prosesnya, alur proses. Kalau saudara ingin berkarir di bidang teknologi hasil ternak, saudara cukup belajar alur proses yang ada dalam proses hasil ternak tersebut, dan juga teknologi apa yang digunakan. Itu saja. Nanti saudara akan tahu kuncinya. Kalau sudah tahu kuncinya, maka saudara membuat produk hasil ternak apapun, saudara akan lebih mudah, baik untuk sebagai wirausaha ataupun adik-adik nanti kalau mau bekerja di suatu perusahaan. Kuncinya hanya itu, menguasai alur proses dan juga menguasai teknologi yang digunakan. Itu pesan saya. Saya juga menyambut baik ya kegiatan ini, karena saya kadang juga sering lupa dengan ini, maka juga sering diingatkan juga sama Pak Cahyadi bagaimana membenarkan sehingga bisa sharing berbagi ilmu di sini. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung di semester depan dan juga bisa dilanjutkan dengan kegiatan yang lainnya. Saya juga kadang mohon maaf, kadang slide saya belum bisa mencerminkan, kadang-kadang sering guyonan aja di kelas itu, kalau biasa kalau di kelas secara langsung ya. Jadi kalau saya tidak banyak guyonan, tidak banyak ini, selama ini saya mohon maaf karena masih belum bisa menemukan feel yang tepat untuk Zoom ini, karena tidak bisa berinteraksi langsung. Maksud saya tidak bisa melihat respon mahasiswa secara langsung. Seperti juga Sri Mulat ya, kadang Sri Mulat itu kalau take video malah bingung ya, kalau nggak ada penontonnya malah bingung, ini lawakannya lucu atau tidak. Sama dengan ini, apakah bisa diterima atau tidak, saya juga belum tahu bisa responnya. Saya masih belum melihat belum bisa melihat langsung, sehingga saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam kegiatan kali ini. Terima kasih Pak Cahyadi, itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk memberikan sedikit sharing materi untuk adik-adik di mahasiswa di UNS. Terima kasih Pak Cahyadi. Ya, sama-sama Pak Agus. Sukses selalu untuk Pak Agus. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, bisa belajar banyak dan mengambil manfaat ilmu dari Pak Agus. Dan tentu saja bisa berbagi dengan dosen di luar UNS gitu ya Mas Mbak ya. Jadi ini akan memperkaya informasi, kemudian pengetahuan, knowledge kita, yang misalkan tadi seperti yang Pak Agus sampaikan, barangkali kalau sendiri itu banyak yang lupa untuk disampaikan, tetapi kalau misalkan join begini bisa saling menambahkan, melengkapi, sehingga informasi yang disampaikan ke mahasiswa menjadi lebih kaya gitu ya. Kami juga mohon maaf Pak Agus apabila selama penyelenggaraan ada yang kurang-kurang gitu ya, kurang pas atau kurang berkenan, atau mungkin mahasiswanya juga cenderung pasif gitu, karena memang mereka masih semester 3, jadi mungkin wawasan peternakannya belum begitu kuat. Tetapi yang saya harapkan adalah tadi Pak Agus banyak berbicara tentang teknis di lapangan, nah itu dijadikan pengetahuan gitu, atau ilmu pengetahuan tersendiri yang barangkali tidak terlalu banyak diperoleh dari dosen-dosen yang ada di Prodi Peternakan UNS. Semoga nanti ke depannya kita tetap masih bisa bekerja sama, kemudian pandemi ini cepat hilang, nah barangkali nanti mahasiswa UNS bisa main ke Malang, atau mahasiswa Malang bisa main ke Solo untuk sharing informasi. Insya Allah nanti saya kalau main ke Malang, saya kontak Pak Agus, Pak tadi mau nyicipin keju-kejunya gitu, barangkali bisa diantarkan lihat-lihat gitu ya. Karena keju itu sangat beragam, banyak sekali gitu ya. Dari yang berbakteri sampai tidak, kemudian dari yang lembut sampai ke yang keras, kemudian dan itu rasanya macam-macam, dan itu menggugah selera kalau buat saya gitu. Iya. Gitu saja saya kira kuliah kita sore hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam buat kolega yang ada di UB, Pak Agus. Iya, terima kasih Pak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih juga Pak. Terima kasih juga Pak Agus. Ya, terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Cahyadi. Sehat selalu Pak.
Sehat selalu, Pak. Amin. Saya izin live dulu ya. Terima kasih, Iya. Pak. Monggo Pak Oke, Agus. monggo, monggo, Pak. Ya, Saya juga Assalamualaikum. izin.